Yang di sesi kali ini, kita saat ini Frasatak 6 ini ada 2 sesi, dan hari ini adalah sesi pertama, yang insya Allah akan sebagai pembicara adalah Mbak Dini Rahma Bintari PhD, dengan tema bekal psikologis dalam menjalani pernikahan. Teman-teman silahkan atur posisi yang nyaman untuk menyimak. Kita masih menunggu Mbak Dini masuk ya. Jadi pada hari ini nanti akan sekitar 45 menit penyampaian materi dari Mbak Dini. Selanjutnya akan dilanjutkan sekitar 50 menit sesi diskusi tanya-jawab. Dan terakhir closing statement dan juga penutup. Dan bagi peserta yang terpilih, nanti bisa dilanjutkan di forum berikutnya. Silahkan nanti selama materi atau mungkin dari sekarang teman-teman sudah punya pertanyaan, disiapkan saja dahulu. Nanti ketika dibuka sesi tanya jawab, teman-teman bisa men-share-nya di pesan, di via chat ya. Mbak Dini Rahma Bintari adalah psikologis klinis. Sebelumnya alumni S3 Psikologi Transpersonal Universitas Sofia, California, USA, dan juga saat ini menjadi dosen psikologi di UI, di Universitas Indonesia. Oke, sebentar lagi Mbak Dini masuk. Kita tunggu sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Dini. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak? Ya. Baik. Sudah ready ya, Mbak? Insya Allah sudah ready. Sebentar, oke biar enak posisinya. Ya. Saya jelaskan ulang ya. Insya Allah hari ini kita akan ada materi tentang bekal psikologis dalam menjalani pernikahan oleh Mbak Dini Rahma Bintari. Saat ini 45 menit ke depan kita akan mendengarkan sama-sama menyimak materi dari Mbak Dini. Lalu setelah itu 50 menit berikutnya kita akan sesi diskusi tanya jawab. Jadi teman-teman silahkan persiapkan pertanyaannya dan boleh di-share via chat ketika nanti sudah sesi tanya jawab. Dan setelah itu nanti bagi peserta yang terpilih untuk konsul bisa akan ada forum berikutnya bersama saya dan juga Mbak Dini. Oke, kita mulai saja kali ya. Langsung saja
saya serahkan kepada Mbak Dini untuk menjelaskan materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu ya via online, via Zoom ya di Frasa. Ya, mudah-mudahan malam ini belum ngantuk ya. Nanti dengerin saya sambil seperti mendengar dongeng ya. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah SAW yang menunjukkan bagaimana sebuah pernikahan ya perkawinan dibina sehingga menghasilkan orang-orang yang luar biasa ya dan menjadikan wanita-wanita solehah ya anak-anaknya yang kemudian meneruskan perjuangannya. Ya, mungkin boleh di mute oleh panitia mungkin yang lainnya. Oke. Ya. Terima kasih. Share screen-nya mungkin dibuat menjadi lebih ini di PDF ya. Oke, ya. Hari ini kita bahas tentang bekal psikologis dalam menjalani pernikahan ya atau perkawinan. Ya, ini adalah bagian pertama dari 2 materi. Ya, materi kedua nanti akan diberikan oleh Mbak Ika Malika ya. Tapi mudah-mudahan ini awalan ya sebagai awal agar kita bisa sama-sama memahami bagaimana itu pernikahan dan bagaimana kita mempersiapkannya. Ya, jadi hari ini kita lebih bakal psikologis ya dalam menjalani pernikahan. Oke, ya. Kita sebelum mulai mungkin kita bisa melihat apa sih, kenapa sih gitu ya. Kita harus memiliki bekal psikologis dalam menjalani pernikahan. Boleh diklik? Ya. Ya, kita kan hidup di dunia ini tidak sendiri ya, tapi kita ingin membentuk keluarga dan membentuk masyarakat yang maju dan sejahtera. Nah, ini adalah sebuah ikhtiar ya untuk membangun bersama ya bangsa ini ya, masyarakat ini ya, umat Islam ya, sehingga pernikahan tidak hanya dipandang sebagai biar nggak jomblo lagi gitu ya, tidak seperti itu ya, tapi lebih berpikir bagaimana ya melalui nantinya pernikahan kita membentuk masyarakat yang lebih baik, keluarga yang baik ya, sehingga kita bisa sama-sama maju dan sama-sama sejahtera. Ya, jadi ada beberapa tahap yang menuju itu, yaitu satu dari diri kita sendiri ya, tentu saja itu harus baik ya, sehingga kita bisa kemudian membentuk keluarga yang baik ya, dan kemudian untuk masyarakat yang baik. Nah, ini kenapa persiapan psikologis menjadi penting. Kita lihat dampaknya kalau misalnya kita tidak mempersiapkan itu semua. Ya, coba lihat berikutnya. Ini yang terjadi ya, ini tahun 2016. Mungkin sekarang lebih banyak lagi ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi ini di koran ya, waktu itu Republika sempat 4 hari berturut-turut membahas tentang tingkat perceraian ya di Indonesia. Ya, spesifiknya adalah ada di Depok pun datanya juga banyak, Jawa Barat paling banyak gitu ya. Nah, ini kan tingkat perceraian ini mengkhawatirkan ya bagi bangsa ini, sehingga kemudian sekarang mulai dibuat di Departemen Agama sendiri membuat cara-cara agar ini tidak berlanjut ya, terus meningkat. Ya, kenapa? Apa dampaknya? Boleh diklik sekali. Boleh diklik panitia? Oke. Mungkin nggak mendengar panitianya. Ya, jadi tingkat perceraian ini sudah sangat tinggi di Indonesia dan tiap tahun meningkat. Ya, tiap tahun meningkat dan dampaknya ya mengancam kualitas anak. Ya, anak ya dari anak yang mungkin menjadi terlantar atau menjadi anak-anak yang mungkin secara psikologis semakin tidak siap gitu ya menghadapi masa depan ya. Ini adalah sumber mungkin masalah buat bangsa ini ke depannya.
Ya, sehingga kita harus mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam menghadapi pernikahan, karena dampaknya bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi juga pada anak ya dan pada masyarakat secara umum ya. Kalau masif ini tentu saja berdampak pada masyarakat. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ya. Jadi memikirkan pernikahan bukanlah memikirkan diri sendiri saja, tapi juga memikirkan ya orang lain ya dan juga kemudian bangsa ini. Oke, boleh diturunkan? Ya. Nah, dari data tersebut ada 6 terbesar alasan perceraian ya. Tidak bisa akur, ditinggalkan pasangan, ya masalah ekonomi, masalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, pasangan pemabuk atau pasangan penjudi. Ini tingkat perceraian semakin meningkat karena banyak perempuan yang kemudian menuntut diceraikan, agar diceraikan karena hal-hal ini. Ya, tapi beberapa masalah sini juga terkait dengan masalah yang sangat psikologis ya. Tidak bisa akur. Itu kan artinya ada konflik yang tidak bisa terselesaikan di dalam rumah tangga tersebut dalam berpasangan. Ya. Kemudian juga kekerasan dalam rumah tangga. Ada konflik yang kemudian meningkat sehingga sampai pada kekerasan secara fisik maupun secara psikologis ya, atau secara ekonomi. Ya, jadi ini yang kemudian menjadi masalah. Ya, pemabuk dan penjudi itu juga adiksi gitu ya. Itu kan sudah jadi adiksi ya. Ketergantungan pada alkohol atau obat-obatan dan ketergantungan kepada judi. Ya, nah itu ada juga masalah psikologis, ketidaksiapan masalah psikologis. Ya, meskipun ini semua peserta frasa kan ibu mbak-mbak ya, mungkin tidak banyak pria yang menjadi peserta acara ini. Tapi bagaimana kita sebagai perempuan mempersiapkan diri ya menghadapi pernikahan agar hal ini tidak terjadi. Ya, ini yang perlu kita siapkan sebelum pernikahan. Ya, jadi bukan cuma pada saat sudah menikah, tapi sebelumnya kita siapkan. Oke, boleh diturunkan? Ya, apa sih di dalam Islam gitu ya? Kenapa ini terjadi? Ya, ini dalam Quran jelas ya, wanita yang buruk ya, yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. Dan sebaliknya, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula. Ya, ini sudah sangat jelas di surat An-Nur ya, mungkin bisa ikut kajiannya frasa, kajian-kajian lain ya untuk membahas bagaimana sebenarnya rumah tangga harus dijalani dan bagaimana memilih ya orang-orang yang baik sebagai pasangan kita. Ya, nah, bagaimana cara agar kita mendapatkan orang yang baik gitu ya? Tentu saja kita harus memperbaiki diri juga. Wah, udah baik kok taunya saya nikah dapat yang nggak baik ya, itu berarti kita diminta untuk bersabar dan ujian gitu ya, sebagai cara kita meningkatkan diri untuk menjadi orang yang masuk surga nantinya gitu ya. Itu mungkin adalah bagian dari kehidupan yang sudah disuratkan. Tapi mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang baik, perempuan yang baik adalah bagian dari sebuah persiapan pernikahan yang sangat penting. Oke? Apa hadisnya? Ya, ini kita sudah sering dengar ya, bahwa yang lebih baik adalah dinikahi karena agamanya atau akhlaknya, ya, bagaimana keislamannya. Ya, kemudian juga ini yang sering juga terjadi ya, muslimah-muslimah ada laki-laki yang baik datang, dia sok baik, nggak mau gitu, ada juga gitu ya, akhirnya tidak mau. Nah, ini justru akan menimbulkan fitnah ya. Jadi kalau misalnya ada yang kita lihat baik agamanya dan akhlaknya, ya maka kalau datang untuk melamar perlu kita pertimbangkan, sangat pertimbangkan untuk diterima. Ya, kenapa? Karena kasihan kalau orang sudah datang untuk perkenalan dan dia anak orangnya soleh gitu ya, agamanya baik ya, tentu dia sudah mempertimbangkan bahwa dia ingin menjalani pernikahan untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Oke, nah bagaimana persiapan psikologisnya untuk menghadapi ini? Oke, ya. Yang pertama, memiliki kesiapan pribadi. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ya, ini framework-nya saja. Ya, kemudian bukan cuma itu. Persiapan psikologis pernikahan bukan cuma pada saat sebelum pernikahan, tapi pada saat menikah pun
ya kita punya sebelum menikah kita punya kesiapan bagaimana menjalani pernikahan atau perkawinan yang samara. Kenapa saya tadi daftar kurung perkawinan? Kalau pernikahan kadang-kadang perempuan mikirnya pestanya aja gitu ya, heboh dengan pesta pernikahannya ya, walimatul ursnya, tapi tidak mempersiapkan apa yang harus kita siapkan pada saat menjalani pernikahan tersebut. Ya, orang suka mendoakan, ya alhamdulillah didoakan gitu ya, menjadi keluarga yang samara. Ya, kita mengerti nggak bagaimana menjalani keluarga yang samara? Apa yang harus kita persiapkan secara psikologis? Ya, nah ini yang mungkin kita sering dengarkan dari ustadz-ustadz ya, secara keagamaan seperti apa. Tapi malam ini mungkin kita lebih bahas tentang hal yang psikologis, bagaimana sih kita mempersiapkan diri kita, pribadi kita, emosi, kognitif, dan perilaku kita agar bisa menghadapi dan menjalani pernikahan tersebut. Ya, ini yang akan kita bahas dalam hal tersebut adalah memahami hakikat dan tahap pernikahan serta memahami dan menerima pasangan. Ya, oke. Ya, nah bagaimana kita mempersiapkan diri? Ya. Nah, ini yang kalau dari pertanyaan yang sudah masuk, saya melihat ada dua aspek tadi. Ada yang mempersiapkan diri sebelum pernikahannya. Aduh Mbak, saya udah banyak nonton ceramah, tapi kok nggak siap-siap ya rasanya gitu ya. Atau misalnya apalagi Mbak ya yang mesti saya siapkan gitu ya. Atau misalnya sudah sangat siap, tapi mungkin tidak ada yang datang. Bagaimana kita mempersiapkan diri apapun yang terjadi gitu ya. Siap menikah atau siap misalnya Allah menakdirkan kita mungkin belum menikah dulu gitu ya. Nah, tapi kesiapan menikah sendiri, boleh diklik? Atau diturunkan ya, adalah persepsi kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dalam pernikahan. Ya, apakah saya mampu untuk melaksanakan tugas saya nanti di dalam pernikahan? Tugas sebagai istri, tugas sebagai ibu mungkin gitu ya, dan bisa jadi tugas sebagai menantu gitu ya. Kadang-kadang kita lupa itu juga tugas dalam pernikahan ya. Merupakan bagian dari aspek pemilihan pasangan atau proses perkembangan hubungan ya. Jadi bagaimana kita memilih pasangan ya, itu juga tentu saja banyak pertimbangan yang mungkin ada di pikiran kita ya. Tapi kalau kita meyakini bahwa kita mampu melaksanakan tugas, maka kita akan siap dengan mungkin kekurangan-kekurangan pasangan kita. Tapi kalau kita mungkin mempersepsikan bahwa kita tidak siap, makin begitu masuk ke dalam pernikahan kita makin nggak pede, ya. Nah ini yang kita coba lihat bagaimana caranya mempersiapkan, oke? Nah ini dari berbagai penelitian, gitu ya, boleh diklik. Ya ada beberapa faktor yang mendukung kesiapan menikah, ya. Pertama keluarga asal. Ada beberapa yang bertanya, Mbak saya dari mungkin keluarga yang tadi ya, yang data di awal tadi, ya, data di mana keluarganya sendiri mungkin adalah keluarga yang bercerai, misalnya gitu ya, kemudian menjadi nggak percaya diri untuk menikah gitu. Ya, bagaimana kita meskipun keluarga kita, misalnya ayah ibu kita sudah berpisah, ya, bagaimana kita siap untuk menghadapi pernikahan buat diri kita sendiri. Ya, jadi seringkali ya nanti mungkin Mbak Ika akan lebih bahas banyak di inner child ya. Tapi bagaimana kita memaafkan ya apa yang terjadi pada keluarga kita, memaafkan kekurangan ayah ibu kita sehingga mereka mungkin memilih berpisah gitu ya. Itu adalah bagian dari keikhlasan kita yang perlu kita pelihara, kita pupuk agar nanti pada saat kita menjalani pernikahan itu tidak menjadi hambatan di dalam diri kita. Ya, kita juga jadi bisa melihat, oh memang ada kekurangannya, apa kekurangannya ayah, apa kekurangannya ibu, apa tapi kelebihannya juga, apa kelebihan ibu, apa kelebihan ayah sehingga saya menjadi demikian. Ada juga mungkin misalnya bahkan tidak mengetahui keluarga asalnya, mungkin entah diangkat, entah mungkin ditaruh di rumah yatim piatu sehingga tidak tahu. Ya, tapi keluarga bukan hanya orang yang melahirkan kita, tapi orang yang memelihara kita. Siapa yang kita kagumi, yang kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita.
Ya, itu yang kemudian menjadi dasar bagaimana kita bisa menjalani pernikahan dengan lebih baik. Ya, kemudian dukungan dari keluarga dan teman tentu saja ya. Kemudian usia yang matang secara psikologis. Nah, ini sering sekali memang permasalahan perceraian menikah di usia yang sangat tidak matang ya. Bisa saja usianya sangat muda tapi matang secara psikologis ada gitu ya, dari kecil sudah belajar masak, sudah ngurus anak gitu ya. Sudah tahu bagaimana tentang pernikahan mungkin disiapkan oleh orang tua, yang bisa saja ya di usia 18 gitu menikah tapi sudah sangat siap, bisa. Ya, tapi kebanyakan sekarang pendidikan tidak mempersiapkan untuk itu. Ya, keluarga tidak mempersiapkan untuk itu. Sehingga kita perlu belajar ya di saat sudah dewasa, yang belajar sehingga pada saat turun menjadi istri atau ibu kita siap. Ya, banyak klien-klien misalnya saya yang makin kesini makin sering yang baby blues ya, postpartum depression misalnya, depresi karena begitu punya anak nggak siap gitu ya, tidak siap secara psikologis untuk memiliki anak sehingga malah kemudian menjadi stres dan kemudian jatuh pada depresi. Nah, ini butuh kematangan ya memasuki pernikahan, apa yang perlu disiapkan. Saya siap untuk menanggung resiko menjadi istri maupun menjadi ibu gitu ya. Ini yang perlu kita siapkan sebelum menikah. Nah, tingkat pendidikan yang baik. Jadi kalau dari tadi data pernikahan tadi, misalnya perceraian, banyak misalnya pada tingkat level pendidikan yang rendah, sebenarnya kemudian menjadi nggak tahu bagaimana tentang pernikahan dan lain sebagainya, sehingga makin tidak siap menikah. Ya. Kemudian kesiapan finansial tentu saja. Nah, tapi hal lain adalah kepribadian yang baik. Ya. Personality, kepribadian yang tadi tidak saja matang, tapi juga punya karakter-karakter positif yang kemudian bisa dibagikan kepada pasangan dan untuk kemudian pada anak sehingga kemudian dia bisa bertahan dalam pernikahan. Ya, kemudian juga kesamaan agama juga menjadi hal yang penting dalam pernikahan. Ya, nah bagaimana kita menyiapkan diri? Ya, jadi persiapan pertama adalah mengenali diri kita. Ya, dan kemudian memperbaiki diri kita tadi ya, wanita yang baik untuk laki yang baik. Bukan berarti kemudian saya belum baik ya udah deh nggak usah deh, nggak bakal ada yang mau, bukan begitu ya. Tapi bagaimana kita kemudian mengenali diri kita, kemudian memaafkan diri kita, kemudian kita memperbaiki diri kita. Ya, itu yang perlu dilakukan. Ya, karena Allah pasti memaafkan dosa apapun selain dosa syirik gitu ya. Jadi kemudian bagaimana kita memaafkan diri kita dan kemudian mulai bertaubat, beristighfar dan memperbaiki diri. Ya, nah bagaimana kita juga seringkali di dalam masyarakat kita kurang diminta untuk memahami potensi kita. Apa sih karakter positif yang saya miliki? Mungkin saya nggak jago matematika, tapi teman-teman saya sayang sama saya. Ya, apa sih yang membuat mereka sayang? Oh, saya ternyata mau mendengarkan. Saya ternyata ramah, suka bercanda sehingga orang senang, gitu ya. Oh, saya ternyata orang yang suka menolong, gitu ya. Saya rasanya nggak tega kalau ada orang kesusahan. Itu karakter positif semuanya. Ya, coba digali apa sih karakter positif yang saya miliki. Ya, kalau belum nemu tanya orang yang sahabat ya atau orang yang dekat sama kita, apa sih menurut kamu yang baik dari diri saya, ya. Dan kemudian kita bersyukur bahwa Allah ya mengaruniakan hal positif tersebut. Ya, kalau belum nemu juga cari apa sih potensi saya, ya, kemampuan saya yang dapat berkembang dalam nanti pernikahan. Ya mungkin saya punya potensi potensi senang mengurus anak kecil gitu ya. Ini akan sangat berkembang dalam pernikahan misalnya. Ya, atau saya punya potensi kemampuan, oh saya jago masak gitu ya. Atau misalnya saya adalah orang yang senang bersih-bersih ya. Itu adalah potensi kemampuan ya yang akan berkembang. Atau tadinya kita mungkin orang yang tidak suka bebersih gitu ya, di rumah mungkin semuanya diurusi oleh ibu kita, oleh mungkin asisten rumah tangga, sehingga kita belum tahu bahwa kita punya kemampuan untuk bersih-bersih. Nah, insya Allah dalam pernikahan nanti itu akan berkembang. Ya, saya punya potensi, saya tahu kok gimana caranya gitu ya. Nanti insya Allah akan berkembang dalam pernikahan. Nah, kemudian juga bersyukur dalam memperbaiki diri ini harus selain bersyukur adalah bersabar. Ya, bersabar dalam proses meningkatkan diri. Ya, nggak sebentar. Kita misalnya usia kita mungkin 18 tahun. Ya, selama 18 tahun itu kita dibesarkan dengan cara-cara yang mungkin
orang tua kita terapkan ya, bisa jadi positif, bisa jadi juga mungkin ada hal-hal yang kurang berkembang dalam diri kita. Ya, sehingga kita terus bersabar dalam meningkatkan diri menjadi lebih baik ya, dan tidak pernah selesai. Ya. Kadang-kadang orang, Mbak saya nggak siap-siap untuk nikah. Ya kapan siapnya? Karena memperbaiki diri nggak pernah selesai. Ya, tapi kita perlu terus menyadari bahwa saya terus dalam proses untuk meningkatkan diri dan lebih baik. Ya, yang penting sudah ada niatan dan sudah ada 1-2 langkah yang sudah kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Ya, kemudian juga bersabar dalam memaafkan diri yang mungkin akan terus berbuat kesalahan. Ya, namanya manusia pasti berbuat kesalahan. Tapi bagaimana kita memaafkan dan kemudian mencoba lagi, ya, mungkin ada kehilafan, kita beristighfar, dan bagaimana kita kemudian mencoba lagi menjadi lebih baik. Ya, ya insya Allah ya banyak ya cerita-cerita bagaimana Allah memaafkan orang yang sudah berusaha untuk ke arah yang lebih baik, meskipun hanya satu satu hasta gitu ya, lebih dekat pada kebaikan, kita maka akan mendapatkan ampunan. Ya, jadi terus bersabar dalam berusaha memperbaiki diri ini. Ya, karena tidak sebentar ya, tidak mungkin ya, namanya belajar hingga liang kubur, juga memperbaiki diri itu juga hingga liang kubur. Jadi nunggu sampai baik beneran baru nikah juga salah gitu ya. Jadi ya kalau kita siap, insya Allah bersama-sama dengan pasangan saling memperbaiki, ya saling mengingatkan. Itu yang perlu kita lakukan dalam pernikahan. Oke? Ya. Jadi dalam sebuah penelitian, ya boleh diklik. Ya, aspek kesiapan menikah gitu ya, mencakup hal ini. Bagaimana kita melakukan komunikasi. Ya, banyak yang misalnya perempuan seringnya ngambek gitu ya. Komunikasinya, jadi kalau udah ada yang nggak enak, diem aja, atau malah kalau anak sekarang tuh namanya ghost, membuat orang lain seperti tidak ada gitu ya, ghosting gitu ya. Nah ini kan memutus komunikasi, padahal mungkin ya ada hal yang bisa dikomunikasikan sehingga relasinya tetap baik gitu ya dengan orang lain. Ya, kemudian mempersiapkan keuangan. Meskipun misalnya, nanti cari suami yang kaya aja gitu ya. Tapi kita harus siap ya, suami yang kaya itu kan mungkin tidak hidup selamanya gitu ya. Bagaimana kita punya persiapan ya untuk punya keterampilan untuk mencari uang. Ya, meskipun misalnya cuma jualan online di rumah ya, atau misalnya bikin keterampilan ya, tapi sesuatu yang kemungkinan punya potensi untuk menghasilkan. Yaitu ada kesiapan untuk keuangan. Ya, kemudian mempersiapkan tentang anak dan pengasuhan, bagaimana kita membaca, kalau ngurus anak tuh begini. Nggak harus semuanya tahu sekarang, ya. Nanti sambil hamil punya anak, sambil belajar gitu ya. Bagaimana anak dan pengasuhan. Kemudian bagaimana pembagian peran suami istri. Ya, jadi kita harus tahu seperti apa sih pola pasangan dibesarkan. Apakah dia yang biasa dilayani oleh ibunya seluruhnya gitu ya, sampai mungkin diambilkan bajunya tiap hari gitu ya, dipilihkan bajunya, ya disiapkan makannya dan lain sebagainya, atau dia orang yang mandiri. Nah, kita siap nggak ya dengan memiliki pasangan seperti itu? Ya, saya siap, saya senang kok ngelayanin gitu ya, silakan gitu ya. Atau saya sih harus egaliter dong gitu ya, misalnya saling membantu gitu. Saya berharap demikian. Nah, itu harus kita komunikasikan ya. Jangan kemudian harapan suami berbeda dengan harapan istri gitu ya. Jadi kemudian itu yang menimbulkan konflik dalam pernikahan. Ya. Oke, ya. Kemudian belum ya, latar belakang pasangan tadi ya. Sorry, masih yang atas ya. Agama tadi kita sudah bahas, dan minat dan pemanfaatan waktu luang ya. Nah, juga nanti kita akan bahas tentang perubahan pada pasangan dan pola hidup. Pasangan pada saat kita menikah mungkin akan berubah ya. Tadinya mungkin dia mungkin dia tadinya sangat semangat bekerja, tapi bisa saja ya, na'udzubillah min dzalik, misalnya ada musibah sehingga dia mengalami kecelakaan atau apa, sehingga ada perubahan dalam kehidupan kita karena hal-hal tersebut. Ya,
perubahan secara psikologis juga, sehingga kita juga harus menghadapi dan kita harus siap menghadapi perubahan tersebut. Ya, jadi bagaimana kita menyelesaikan hal tersebut. Oke? Ya. Karakter kesiapan psikologis. Seperti apa sih orang yang siap secara psikologis dalam perkawinan? Ya, satu, bertanggung jawab. Ya, kita sendiri ya, bukan cuma menuntut calon pasangan bertanggung jawab ya, tapi kita juga ada, apakah kita orang yang bertanggung jawab? Kalau makan nyuci piring sendiri, misalnya hal simpel ya. Kalau misalnya bekerja, kita bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Ya, kemudian kita tulus dalam melakukan sesuatu, tidak selalu ada pretensi gitu ya, inginnya itu. Ya, penuh pengertian, dan kemudian tadi persepsi diri yang sesuai. Ini yang tadi mengenali diri, ini sangat penting pada saat sebelum menikah. Apa sih positif dari diri saya? Apakah dari diri saya yang perlu diperbaiki? Ya, kalau ini sesuai maka akan lebih siap dalam menikah. Ya, kemudian optimis ya. Nah, itu tadi. Apakah saya nanti gimana dong kalau begini, nanti bagaimana dong kalau begitu? Ya, itu udah pesimis gitu ya. Mikirnya yang jelek-jelek aja gitu ya. Maka kita tidak akan siap. Ya, jadi kita harus optimistis meskipun banyak kemungkinan ada tantangan-tantangan di depan, tapi kita optimis bahwa kita mampu menyelesaikannya, ya. Allah akan memberikan kekuatan ya buat kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, ya. Dan terakhir ini juga sangat penting, ya, kesanggupan menyesuaikan diri. Jadi pada saat sebelum menikah banyak kegiatan sosial, ya, kegiatan keorganisasian, bertemu dengan banyak orang untuk bisa belajar menyesuaikan diri dalam berbagai hal, itu adalah persiapan kita untuk menghadapi perkawinan, gitu ya. Nah, ini kalau di rumah aja, ya ada kegiatan dikit, salah dikit ngambek, nggak mau berangkat lagi gitu ya dalam kegiatan. Nah, itu kita punya masalah dalam menyesuaikan diri. Terus coba untuk keluar menyesuaikan. Oh, ini orang berbeda seperti ini ya pandangannya. Bagaimana saya menghadapinya? Ya, dalam pertemanan kita belajar itu sehingga pada saat nanti punya pasangan kita bisa menyesuaikan diri. Ya, oh dia seperti ini. Jadi saya harus mengatakan apa agar tidak terjadi konflik misalnya. Ya, oh dia orangnya senangnya misalnya makannya on time gitu misalnya ya. Oh kita menyesuaikan diri, kita juga ikut makan on time gitu ya, lebih baik kan gitu daripada menunda-nunda makan misalnya. Ya, jadi kesanggupan menyesuaikan diri ini adalah hal yang sangat penting dalam persiapan pernikahan. Oke? Nah, hal lain lagi yang juga perlu disiapkan adalah kematangan emosional. Ya, tadi kita bilang kesiapan tadi, ya, masalah-masalah tadi ya dalam pernikahan adalah masalah tidak matangnya emosi. Ya, konsep normatif dalam perkembangan ya, di mana seorang telah dewasa ditandai dengan kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan personal. Jadi punya teman yang jangka panjang ya, kita tetap berteman baik dengan orang ya, itu menandakan kita punya kematangan emosional. Ya, nggak gampang baper kok anak sekarang bilang gitu ya. Nah, ini yang adalah latihan agar kita punya kematangan emosional. Yang memiliki rasa empati. Kenapa sih misalnya gitu ya, di dalam organisasi waktu masih single gitu ya, kok dia begitu sih gitu ya. Misalnya kita marah dengan seseorang. Nah, kalau kita cari tahu ternyata, oh dia ternyata di rumahnya sangat sulit sehingga dia demikian. Gitu. Nah, itu muncul rasa empati. Melatih rasa empati dalam hubungan pertemanan. Ya, bisa dilatih, misalnya juga kita banyak ikut kegiatan sosial, ya, turun ke masyarakat, sehingga kita melatih empati kita menjadi lebih baik. Ya, sehingga nanti kalau kita punya pasangan, kita lebih toleran dengan pilihan-pilihan perilakunya karena memang dia punya latar belakang yang berbeda. Ya, dan terakhir ada yang memiliki keinginan untuk bertanggung jawab, khususnya komitmen seumur hidup dalam pernikahan. Ya, di dalam Islam ya ijab kabul itu goyang langit gitu ya. Segitu kuatnya kalau kita datang akad nikah orang berdoa tuh ya pas saat akad nikah. Ya, kenapa? Karena itu doanya diijabah. Ya, jadi bagaimana kita mempertahankan komitmen seumur hidup dalam pernikahan, diusahakan seumur hidup. Kecuali memang ada hal-hal yang sudah melewati batas yang Allah tentukan. Ya, misalnya perzinahan yang terjadi ya, atau hal-hal lainnya ya, kekerasan yang merusak badan dan lain sebagainya di luar norma.
tentu saja ini menjadi sebuah pertimbangan untuk mengakhiri komitmen tersebut. Ya, tapi niatkan di awal adalah komitmen seumur hidup dalam pernikahan. Nah, yang paling penting ya, bisa punya faktor kematangan emosional ini, boleh diturunkan ke bawah, ya adalah faktor agama. Ya, siap akan ya secara keagamaan. Ya, kenapa? Ya, tadi kesabaran, kesyukuran, ketulusan itu hanya bisa muncul kalau kita punya tauhid ya, punya kepercayaan bahwa Allah akan menolong kita, ya. Akan sangat lebih matang secara emosional, lebih tenang secara emosional kalau kita punya tingkat kepercayaan yang mantap gitu ya kepada Allah, ya, tauhid yang sangat tinggi. Jadi bagaimana secara spiritual kita punya kepercayaan atau pemahaman mengenai hubungan antara Allah dan makhluknya dan berbagai realitas spiritual. Misalnya bahwa kita, karena Mbak nanti kan bisa jadi kalau nikah begini, begitu. Siapa yang tahu gitu ya. Bisa saja kita memilih yang terbaik di awal, tiba-tiba pasangan kita mengalami kecelakaan sehingga kita kemudian kesulitan. Ya. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Jadi bagaimana kita punya keikhlasan ya, bahwa yakin bahwa Allah ada dan menolong kita dalam apapun ya. Itu menjadi hal yang perlu kita miliki. Ya sekarang misalnya COVID seperti ini, siapa yang tahu waktu akhir 2019 kita nggak tahu bahwa kita harus terus di rumah berbulan-bulan misalnya gitu ya. Ini kan butuh keyakinan pada Allah bahwa apapun yang terjadi di depan kita tidak bisa meramalkan, sehingga yang kita perlu miliki adalah bagaimana keyakinan pada Allah agar tetap bisa bertahan dalam kesulitan apapun. Ya, ini adalah pandangan agama. Ya, yang berikutnya adalah bagaimana kita, boleh diturunkan ke bawah, bagaimana kita memiliki kepribadian ya, kalau disebut akhlak gitu mungkin ya, perilaku, motivasi, sikap dan emosi. Ada suara nging-nging mungkin boleh oke. Yang dilakukan seorang dalam menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam. Ya, bagaimana kita punya ritual yang baik dan juga muamalah. Ya, bagaimana kita tahu bahwa perilaku ini adalah perilaku yang Allah ridhoi atau tidak ridhoi. Perilaku terhadap keluarga, terhadap manusia lainnya, ya, bahkan terhadap binatang mungkin ya, itu akan menjadi panduan buat kita untuk menghadapi kehidupan. Ya, jadi belajar terus bagaimana harus bersikap. Misalnya baper gitu ya. Apakah baper itu diridhoi Allah gitu misalnya gitu ya. Mungkin enggak gitu ya, mungkin kita marah 3 hari gitu ya, tapi itu masih dibolehkan gitu misalnya. Bagaimana kemudian kita tetap bermuamalah, berelasi yang baik dengan orang di sekitar. Oke, boleh di mute yang baru masuk mungkin. Oke, ya. Ini hasil penelitian saya dengan mahasiswa di tahun 2016 ya, bahwa jelas ya religiusitas Islam ya memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesiapan menikah. Ya, jadi semakin tinggi, semakin dekat kita pada Allah, makin tinggi kita untuk siap menikah. Ya, jadi bagaimana tadi yang baik tadi itu juga bagaimana? Oh, mungkin kenapa ya saya nggak siap-siap ya? Masih nggak yakin sama Allah gitu ya, masih nggak pede. Kenapa nggak pede? Ya bagaimana nanti kalau depan begini, depan begitu? Ya, yakin nggak bahwa Allah memang juga akan menolong kita apapun yang terjadi di depan. Ya, maka dia akan lebih siap untuk menikah. Selain juga punya pengetahuan yang lebih baik tentang agama dan norma-norma dalam pernikahan. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang perlu disiapkan dalam pernikahan. Kita lihat lagi sedikit ya tentang pribadi. Nah, jadi persiapan diri boleh diturunkan ke bawah, panitia. Ya, jadi tips persiapan diri adalah bahwa perbaikan diri tidak pernah selesai. Jadi jangan menunggu sempurna untuk merasa siap menikah. Persiapkan secukupnya, kemudian jadikan pernikahan sarana memperbaiki diri dan terus belajar. Ya, dulu mungkin siap untuk menikah. Begitu punya anak, belajar lagi bagaimana punya anak. Nanti pada saat suami mungkin masuki puber kedua gitu, bagaimana mempersiapkan diri agar bisa
menghadapi perubahan pada kehidupan pasangan gitu ya. Itu adalah hal yang perlu kita pelajari. Ya, jadi terus belajar dalam pernikahan ya. Saya lihat dari pertanyaan ada beberapa yang mungkin juga bertanya pada saat sudah menikah gitu ya. Bagaimana itu terus jadi motivasi kita untuk belajar. Ya, apa yang perlu kita pelajari? Oh, pasangan saya berubah demikian. Saya perlu belajar apa agar bisa menemaninya dengan baik. Ya. Harusnya juga pria melakukan itu terhadap istrinya, ya. Nah, bagaimana mengenali potensi dan bersabar dalam memperbaiki diri. Jadi bagaimana kita mengenali potensi kita, yaitu ada persiapan kita. Ya. Kemudian memahami dan meningkatkan religiusitas karena itu modal siap menikah yang paling utama. Ya. Nah, kenapa? Karena dengan kesiapan tersebut kita akan lebih mampu ya bertoleransi dan menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Pertama, mengenali dan memahami potensi kita masing-masing, ya kekurangan kita juga kita maafkan, kita lakukan perbaikan, sehingga kemudian kita juga akan lebih mudah menerima orang lain dengan kelebihan dan kekurangannya. Seringkali masalah-masalah psikologis itu terjadi karena kita sendiri tidak mau menerima diri kita dengan baik, gitu ya. Sehingga pada saat dihadapkan dengan orang lain, ya yang punya kekurangan juga, kita jadi sulit untuk menerima orang lain. Ya, jadi persiapkan diri adalah kita menerima kekurangan kita dan sedapat mungkin memperbaikinya, meskipun bisa jadi itu adalah bagian dari karakter kita yang perlu kita terima dengan sepenuh hati ya, dan bagaimana kita bisa tetap menyesuaikan diri dengan kelebihan dan kekurangan kita. Itu yang perlu kita siapkan. Ya, ini tahap pertama. Tahap keduanya bagaimana? Baik. Ya, menjalin pernikahan yang samara ya, mungkin bisa menonton ya dari ustadz-ustadz gitu, apa sih samara dan lain sebagainya. Tapi saya lebih membahas secara psikologis ya bagaimana kita menghadapi pernikahan. Oke. Ya. Oh, sorry, itu Quran surat An-Nisa ayat 1 ya. Lupa dituliskan. Ya. Ya, bagaimana penciptaan Adam dan Hawa sebagai istrinya sejak awal, dan kemudian memperbanyak manusia, ya laki-laki maupun perempuan, ya, dan diminta untuk memelihara hubungan silaturahim, ya. Jadi pernikahan itu ada juga menjaga hubungan silaturahim dengan orang lain. Ya, jadi kalaupun sampai harus berpisah, ya, sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah, ya, tetap dijaga silaturahim demi misalnya anak-anak misalnya ya, bukan kemudian terpisah begitu saja. Oke. Nah, apa sih hubungan silaturahim yang perlu dijalin dalam pernikahan ya? Dalam keluarga inti ada ayah, ibu dan anak. Tapi silaturahimnya meluas begitu menjadi keluarga. Ya, dari asisten rumah tangga gitu ya. Kita silaturahim sama asisten. Ya, sekarang banyak ibu-ibu bermasalah karena konflik dengan ART-nya, nggak pernah punya ART yang awet gitu ya. Kenapa? Ya, karena tidak bisa membangun silaturahim dengan ART-nya, sehingga juga kehidupan rumah tangga juga akan sedikit banyak tergoncang dengan konflik dengan ART gitu ya. Misalnya bagaimana kita membangun silaturahim, jadikan ART juga orang yang kita anggap keluarga ya, dan kita didik juga menjadi lebih baik. Ya, kemudian ada tetangga gitu ya. Ya, di rumah yang mungkin kadang-kadang kita harus nitip sama tetangga anak kita gitu ya. Jadi kita harus tetap membangun silaturahim dengan tetangga terdekat. Itu adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Nah, yang lebih penting lagi adalah ya membangun hubungan dengan keluarga pasangan dan keluarga kita sendiri. Ya. Jadi bagaimana kita terus membangun silaturahim karena ini adalah pendukung kita. Ya, sering kali ada juga gitu ya, bukan sering ya, ada juga pernikahan yang bermasalah karena hubungan dengan keluarga besar pasangan tidak baik gitu ya. Ada yang bahkan gagal menikah gitu misalnya 2 minggu sebelumnya karena tiba-tiba konflik dengan calon mertua misalnya gitu ya. Nah, ini kan bagaimana kita berempati, membangun silaturahim dengan lingkungan ya, dengan keluarga pasangan itu menjadi sangat penting. Ya, kalau kita bisa bertoleransi, memahami orang lain, akan sangat mudah buat kita untuk masuk ke dalam keluarga besar orang lain. Ya, tapi kalau itu sulit kita lakukan, maka akan semakin sulit
kita bisa menjalin silaturahim tersebut. Nah, yang perlu dipahami juga, boleh diklik, adanya perbedaan, ya, saya tidak akan bahas anak ya, karena waktu kita sempit, tapi bagaimana suami dan istri. Ya, ada perbedaan-perbedaan ini yang perlu kita pahami. Ya, kita bahas perempuan dulu deh, gitu ya. Perempuan bisa, boleh di-mute, yang baru masuk. Oke, ya, perempuan ini memang secara fisik ya yang paling penting adalah kelenturan dan ketahanan ya. Seringkali misalnya apa ya, dalam ya, halo? Mudah-mudahan terdengar ya. Jadi bagaimana perempuan ya tahan melahirkan, punya anak dan lain sebagainya. Karena secara fisik itu yang dominan. Ya, kemudian otak kanan itu seimbang dalam perempuan. Jadi bisa multitasking dengan lebih baik gitu ya. Nah, kemudian dunianya persahabatan. Ya, kenapa majelis taklim ibu-ibu lebih awet ketimbang majelis taklimnya bapak-bapak gitu ya misalnya ya. Karena yang penting adalah persahabatan di dalam pertemuan-pertemuan itu. Ya, itu yang menjadi hal yang dicari oleh wanita. Dan kemudian cara pandangannya meluas ya, apapun bisa dilihat secara lebih luas ya. Tadi multitasking tadi, kemudian banyak bicara di dalam rumah ya, cerewet misalnya gitu ya. Kalau apa namanya, ibu paling cerewet gitu ya. Ya, itu bukan kekurangan ya. Kalau terlalu cerewet sih iya, tapi kita perlu cerewet agar anak punya kemampuan bicara yang baik gitu ya. Tapi bukan marah-marah ya. Kemudian cinta dan kasih sayang, ya itu baru kemudian mendorong untuk hubungan intim ya. Oke, bagaimana sih laki-laki ya? Fisiknya kekuatan dan kecepatan adalah apa namanya, kelebihan dari pria. Ya, otak kanannya, otak kirinya lebih besar daripada otak kanan gitu ya. Jadi dia berpikir lebih apa namanya, saintifik dan lain sebagainya. Dunianya tantangan. Jadi dia keluar bekerja ya. Ya bisa jadi misalnya suami kita bekerja pada hal yang sangat berat gitu secara fisik ya, itu ada sebuah tantangan. Atau secara psikologis ya, misalnya persaingan di dalam dunia usaha dan lain sebagainya. Dunianya di luar tantangan. Jadi kalau ke rumah, pulang ke rumah, dia tidak ingin ditantang lagi gitu ya. Dia inginnya ada persahabatan di rumah. Ya, jadi bagaimana apa namanya, di dalam rumah itu adalah rumah yang bersahabat ya terhadap semua orang yang ada di rumah tersebut. Ya, jadi bukan saling menantang di rumah gitu ya. Itu yang diharapkan oleh seorang pria. Ya, cara pandangnya terpusat, ini suka jadi bikin berantem pasangan ya. Misalnya suami datang diajak bicara gitu ya, kok nggak dengar-dengar gitu ya. Ya. Ya, diajak bicara nggak dengar karena dia sibuk dengan sesuatu yang dia sangat konsentrasi lakukan. Ya, jadi ya wajar bahwa dia nggak dengar. Jangan kemudian itu jadi konflik, ya, kemudian menjadi marah-marah, kemudian suaminya merasa tertantang, merasa kesel, sehingga kemudian jadinya berantem. Jadi kita harus memahami itu dulu agar kita kemudian bisa bertoleransi dan berempati dengan pasangan. Ya, banyak bicara di luar rumah. Dia di luar rumah udah harus di dalam pekerjaan harus banyak bicara. Ya, membangun relasi harus banyak bicara. Jadi di rumah dia kadang-kadang nggak mau bicara gitu ya. Ada juga sih laki-laki yang senang bicara dimanapun ya. Tapi dia biasa berkurang ya bicaranya di dalam rumah. Ya, karena sudah sibuk dengan pekerjaannya. Ya, jadi mungkin ya kalau dia diam nggak ngomong atau apa, jangan juga dimarahin gitu ya. Itu adalah apa namanya, karakteristiknya yang perlu kita pahami ya. Nah, pria juga sangat menginginkan adanya hubungan intim ya sebelum kemudian tumbuh makin banyak untuk mencintai ya. Jadi hal ini ya seringkali dilupakan oleh para istri gitu ya. Ada yang misalnya berbulan-bulan tidak memberikan
nafkah batin pada suaminya gitu ya, bukan nafkah batin ya, hubungan batin dengan suaminya, hubungan intim, sehingga kemudian dia suaminya menjadi mudah marah dan lain sebagainya. Ya, nah ini yang perlu difahami agar keluarga tersebut menjadi keluarga yang samara. Nah, apa sih tahap-tahap pernikahan? Ini saya hanya bahas tentang suami istri. Ya, tapi boleh diturunkan? Ya, jadi ada beberapa tahap dalam pernikahan ya yang perlu kita pahami. Tadi saya bilang dalam perjalanan pernikahan itu ada perubahan-perubahan, ya perubahan dalam diri kita maupun perubahan dalam diri pasangan dan juga anak, gitu ya. Sehingga kita harus siap dalam perubahan ini. Jadi sebelum pernikahan nggak mungkin kita siap untuk semua ini. Ya, itu sesuatu yang perlu diketahui sekarang, tapi dijalani nanti, gitu ya. Ada perubahan yang sangat-sangat perlu kita pahami. Ya, pertama newly marriage ya. Awal pernikahan hingga lahirnya anak pertama hanya berdua, mungkin apa-apa bisa berdua ya. Bisa punya spend time lebih banyak dengan pasangan ya. Itu pada saat awal menikah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang kedua adalah parental marriage. Ketika anak pertama lahir hingga memasuki masa remaja. Ya, kalau tadi newly marriage-nya agak panjang gitu ya, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalnya alhamdulillah juga Allah memberikan langsung punya anak, langsung hamil, ya 9 bulan setelah menikah ya, kita langsung masuk ke parental marriage. Ya, hingga anak kita memasuki masa remaja. Nah, begitu anak masuk remaja ada perubahan lagi ya. Ada namanya midlife marriage, periode emptiness. Anak remaja mungkin keluar rumah, kuliah, kos di tempat lain ya. Kemudian dia bekerja, mungkin pindah rumah ya. Nah ini tentu saja harus yang berbeda lagi yang harus dihadapi bersama pasangan. Yang terakhir ada later life marriage, ketika terjadi masa pensiun buat pasangan atau buat kita sendiri. Ya, oke. Ya. Nah kemudian bagaimana kita bisa menghadapi hal tersebut? Ya. Oke, kita cepat aja. Berikutnya, boleh dipercepat. Ya, adaptasi. Ya, masa awal ini adalah adaptasi. Ya, bagaimana kita paham akan pasangan kita. Ya, keuangan, rekreasi, agama, filosofi hidup. Ya, kalau yang mungkin dulu sudah kenal ya secara pertemanan, tapi dalam pernikahan misalnya kita perlu kenal lagi lebih dalam. Ya. Kemudian kepuasan hubungan dalam pernikahan, ya apakah kita puas dalam pernikahan tersebut, kedekatan dan keakraban dalam hubungan, ya. Kemudian bagaimana kita mengekspresikan afeksi kita, ya. Bagaimana kita punya keakraban, bercanda dengan pasangan, ya. Bercandanya apa klop enggak gitu ya. Kemudian bagaimana kita menunjukkan cinta, bahasa cinta lain-lain, mungkin pasangan nggak pernah ngasih kembang gitu ya. Tapi mungkin ngasih bunga bank, ya itu adalah bagian dari afeksi, ya. Atau misalnya dia adalah orang yang sangat romantis, sementara kita mungkin cuek, ya punya bahasa yang berbeda dalam mengungkapkan afeksi. Nah itu harus difahami dan bukan jadi sumber berantem, gitu ya. Itu yang harus kita ketahui. Berikutnya, nah bagaimana Mbak kalau saya ta'aruf, gitu ya? Boleh diklik. Jadi masalah kalau misalnya pengenalan di awal yang terkadang kurang lengkap. Ya pasti nggak lengkap ya kan karena mungkin detail-detailnya kita tidak tahu. Nah bagaimana kita cukup lengkap untuk tahu pasangan adalah menanyakan pada keluarganya, menanyakan pada temannya, kalau dalam Islam menanyakan pada orang yang pernah berhubungan keuangan dengan orang ini untuk melihat tanggung jawab keuangannya, orang yang pernah menginap, bagaimana kebiasaan dia sehari-hari, ya itu perlu kita ajak bicara, ya kita ketahui ya. Karena lebih baik kalau kita ketahui sebelum menikah. Kalau baru menikah, baru kenal ya keluarganya, mungkin kita ngobrol sama keluarganya. Seperti apa dia sehari-hari. Ya, yang mungkin belum kita lihat dalam awal pernikahan. Ya, kurang siapnya pasangan dalam menghadapi masalah. Ya, nah dengan pasangan maupun dengan keluarga besar. Jadi kita siap dan kita terbuka untuk menghadapi masalah dengan lebih baik.
Ya, nah idealita yang terkadang membuat kurang realistis dalam menilai diri sendiri dan membuat harapan tuntutan yang tinggi. Saya berharap dia jadi imam, ya, hafalannya bagus, ngajinya bagus, gitu ya. Atau misalnya tiap pagi dia bangunin saya, gitu ya, untuk sholat tahajud bareng, ya bisa jadi mungkin itu idealita yang sangat baik. Tapi mungkin suami kita capek dengan pekerjaannya, ya. Mungkin dia ibadahnya adalah bentuk yang berbeda. Dia orang yang sangat memaafkan orang lain atau dia sangat banyak bersedekah gitu ya. Jadi kita lebih realistis dalam menilai apa yang baik dalam diri pasangan. Ya, bukan idealita yang mungkin tidak realistis yang kita sematkan pada pasangan dan kita berharap pasangan memenuhi itu, padahal kita sendiri mungkin ada hal-hal yang mungkin belum memenuhi harapan pasangan. Ya. Kemudian tidak mengkomunikasikan harapan sebenarnya pada pasangan menjadi masalah. Oke, ya. Apa sih persiapan psikologisnya di masa awal? Ya, tumbuhkan pemahaman, luangkan waktu mengenal diri. Boleh diklik, panitia. Ya, tumbuhkan pemahaman, luangkan waktu untuk mengenal diri dan pasangan dalam berbagai aspek pernikahan. Ya, ekonomi, fisik, kepribadian, kebiasaan, hobi dan lain-lain. Meskipun sudah kenal, luangkan waktu, ya, tanya keluarganya dan sebagainya. Tumbuhkan empati, ya, toleransi akan perbedaan pandangan dan coba tempatkan diri pada kondisi pasangan. Kenapa ya pasangan saya suka marah-marah? Oh, memang pola ayahnya seperti itu, ya. Atau memang di keluarganya sangat ekspresif, tapi mereka nggak jahat gitu ya misalnya. Memang hanya sangat ekspresif gitu misalnya ya. Ada mungkin orang yang tidak ekspresif tapi mungkin niatnya jahat. Ada juga gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat, oh ada perbedaan dalam pola asuh dia sehingga dia demikian. Saya pola asuh demikian sehingga saya seperti ini. Nah, bagaimana kita bertoleransi, apa hal-hal baik yang tetap bisa kita lakukan bersama, ya, dan memperbaiki diri sedikit demi sedikit bersama-sama. Kemudian tumbuhkan kebiasaan baru yang positif, ya. Apa yang melakukan hal yang disukai pasangan, ya. Misalnya buat yang pria mencari nafkah dengan tekun gitu ya, atau kita yang disukai pasangan tiap pagi mesti ada teh gitu ya di depan meja, ya kita lakukan kebiasaan positif kan gitu ya, beramal ya, itu tidak ada salah untuk dilakukan. Fase kedua, oke, kita masuk ke fase kedua. Mari ya, menjadi orang tua, fase yang sulit untuk pasangan ya, bila tidak terjalani dengan baik maka akan menimbulkan masalah di tahap ini. Kalau yang awal tidak baik, maka di sini akan masalah karena kurang pengetahuan tentang perkembangan anak. Kemudian tentang pengasuhan, ya. Jadi perlu kita obrolin gimana seperti apa pengasuhannya, apa hal-hal yang prinsip dalam mengasuh ya anak, gitu ya. Apa yang misalnya kita bisa berbeda dalam mengasuh anak, ya. Kemudian pasangan sibuk dengan pekerjaan atau mencari nafkah sehingga kurang komunikasi. Nah, bagaimana menjembatani komunikasi ya di dalam keluarga? Tetap cerita, tetap ngobrol, meskipun LDR misalnya, bagaimana tetap berkomunikasi ya. Itu perlu kita pikirkan dan coba lakukan. Ya, jadi persiapan psikologis menjadi orang tua, boleh diklik sedikit lagi, boleh diturunkan panitia. Oke. Ya, menumbuhkan pengetahuan baru. Ya, jadi kalau sudah punya anak, baca, ikut Zoom webinar gratis gitu ya untuk belajar mengenai pengasuhan anak ya. Boleh di-mute sayang? Oke. Tumbuhkan kemampuan kompromi ya, membagi tugas ya, mengasuh anak-anak dengan pasangan ya. Jadi boleh saja sih, kan saya di rumah aja semua anak tentang saya yang melakukan gitu ya. Boleh saja, tapi pasangan juga harus belajar bagaimana mengasuh anak dan juga anak perlu dekat dengan ayahnya gitu ya. Jadi sekali-kali biarkan ya anak hanya dengan ayahnya gitu ya. Di usia berapapun, usia kecil maupun pada saat remaja apalagi sangat penting ya. Agar dia juga memahami itu bagian dari tugas seorang ayah ya. Bahkan mungkin belikan buku bagaimana menjadi ayah gitu ya untuk pasangan kita. Oke. Nah, fase ketiga ya. Ya. Bagaimana pada saat anak remaja? Seringkali yang konsultasi ke saya, gimana ya ngadepin anak remaja, saya bingung begitu anak remaja. Anak kecil kan masih lucu, enak gitu ya, ngasuhnya gampang.
Dan begitu remaja, mereka punya keinginan, mereka punya boleh di-mute? Punya keinginan sendiri ya, itu perlu bagaimana kita beradaptasi dengan anak yang sudah remaja. Ya, pola komunikasinya ya menjadi penting. Bagaimana kita dengan pasangan menjadi penting agar menjadi contoh buat anak. Ya, nah begitu anak pergi, ya bagaimana kita menikmati masa tersebut dengan pasangan lagi. Ya, nah bagaimana tetap punya tujuan bersama sebagai pasangan ya di luar mengurus anak ya, jadi mencari hal-hal hobi bareng gitu ya, hal-hal yang menyenangkan berdua dan lain sebagainya. Nah, jadi boleh buat menjadi orang tua yang sudah anaknya remaja ya, ini ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Silakan dibaca aja ya. Ya, tapi boleh diturunkan panitia. Ya, bagaimana menumbuhkan pertemanan dengan remaja? Ya, berubah harus menjadi teman, bukan jadi yang menasehati terus, tapi mendengarkan. Oh, pendapat kamu gitu toh. Meskipun kita pikir pendapatnya salah atau apa ya tidak baik, dengarkan dulu aja ya. Kemudian baru kita tahu kenapa dia berpikir demikian, baru kemudian kita coba berikan masukan agar dia memperbaiki pendapatnya. Ya, bukan menasehati tapi memberi masukan. Ada sebuah pilihan. Ya, punya keterampilan anaknya sehingga punya kemampuan untuk nanti menjadi orang tua baru di masa yang akan datang. Ya, fase keempatnya ada juga ya, kemudian perceraian terjadi pada saat lansia. Kenapa? Karena tidak siap untuk menjadi tua bersama. Boleh diklik turunin? Ya. Ya, jadi bagaimana tetap silaturahim, tadi ingat ya, pernikahan silaturahim. Ya, bagaimana tetap menjalin silaturahim dengan pasangan. Ya, menemukan kegiatan bersama pasangan yang menyenangkan. Mungkin jalan pagi bareng berdua, ya. Ini menjadi hal yang bisa dilakukan. Ya, masalah kesehatan juga berdampak ya. Suaminya stroke sehingga ada masalah psikologis yang berubah gitu ya. Karena stroke-nya itu kita harus siap. Ya, ada masalah kesehatan yang dapat berdampak pada psikologis pasangan. Oke, jadi bagaimana menjadi lansia yang baik nantinya dalam pernikahan, ya tetap bersama pasangan, ya belajar untuk tetap sehat fisik, ya lebih bijaksana dan memberikan arah yang tepat bagi nanti keluarga-keluarga baru ya anak-anak kita. Jadi ya bagaimana kita membangun keluarga Islami, boleh diklik. Ya, adanya ketakwaan, kesadaran akan kehadiran Allah, ya mawadah, cinta yang terus bertambah, rahmah, saling melindungi, memaafkan, menerima kekurangan, dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ini yang dicontohkan dalam Islam. Ya, sementara dalam psikologi boleh. Ya, kepuasan pernikahan ini ada beberapa faktor yang menentukan. Ya, merasa cukup dengan keuangan. Ya, relatif cukup itu ya. Jadi bagaimana kita mencukup-cukupkan apa yang sudah kita miliki dan kemudian terus tetap berusaha mencari sumber finansial. Pendidikan, ya kesetaraan dan penghargaan akan pendidikan pasangan itu juga menjadi hal yang membuat kepuasan pernikahan. Ya, jenis kelamin katanya laki-laki lebih puas dalam perkawinan daripada perempuan. Iya ya, karena perempuan yang lebih repot biasanya gitu ya. Tapi bagaimana keduanya merasa puas dengan perkawinan karena menemukan hal-hal yang membahagiakan, ya dan tentu saja menghindari konflik. Ya, bagaimana kemampuan mengelola konflik. Ya, kehadiran anak bisa positif ya mengikat pernikahan, bisa juga negatif ya karena kemudian suruh-suruhan mengasuh anak karena sama-sama tidak paham. Ya, kemudian status tempat tinggal pun juga menentukan kepuasan pernikahan. Ada yang LDR, ada yang di rumah mertua, ya dan lain sebagainya. Ya, bagaimana kita menyesuaikan dengan berbagai situasi yang mungkin harus kita hadapi. Nah, yang penting dalam persiapan, boleh diklik. Persiapan pernikahan ada kemampuan manajemen konflik. Ya, ini perbedaan ya konflik wajar ya. Ada perbedaan dibesarkan oleh keluarga yang berbeda pasti ada perbedaan. Bagaimana kita menyelesaikan dengan baik? Boleh diklik? Ya, ini ada beberapa petunjuk mungkin nanti dibaca saja ya. Pada waktu kita habis ya. Nah, yang penting adalah tidak perlu mengangkat konflik kalau masalah tidak prinsipal gitu ya. Gelas pecah satu jadi berantem gitu. Kenapa gitu ya? Ya, jadi jangan mengangkat masalah kalau tidak prinsip, ya.
Jadi ini yang perlu kita pahami dalam konflik. Kemudian ini ya, bagaimana kita mengatur agar menyelesaikan konflik dengan baik ya. Kemudian juga setelahnya kita meminta maaf. Boleh yang terakhir, yang berikutnya? Ya. Mungkin perlu sesi sendiri untuk ini ya, ini sudah masuk ke sini. Tapi sebelum menikah, kita biasa menghadapi konflik gitu ya, akan memudahkan kita menghadapi konflik di masa menikah. Misalnya punya di organisasi punya konflik dengan teman pekerja gitu ya, teman sekerjaan atau di tempat bekerja punya masalah. Kalau kita bisa menyelesaikan dengan baik, tetap bersilaturahim dengan orang tersebut, ya pekerjaan selesai, maka orang tersebut akan mudah dan siap untuk menghadapi pernikahan gitu. Ya, jadi belajarlah untuk menyelesaikan konflik dengan lebih baik. Boleh diteruskan, diturunkan? Oke, terakhir ya, bagaimana kita punya persiapan psikologis dalam perkawinan. Yang pertama, memiliki tujuan pernikahan yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh diturunkan lagi? Slide-nya. Ya. Jadi kemudian bagaimana kita mengenali diri dan pasangan dan perkembangan kepribadian dalam perkawinan. Karena bisa ada perubahan ya, perubahan minat, perubahan gaya, style dalam kehidupan, maka kita tetap bisa mengenali diri kita dan pasangan dan kemudian menyesuaikan. Kemudian mempersiapkan memiliki dan mengasuh anak ya. Kemudian meningkatkan kemampuan mengatasi konflik, ini hal yang penting, dan bersabar dan bersyukur akan berbagai hal yang mungkin terjadi dalam pernikahan ya. Karena itu menjadi hal yang sangat penting karena selalu akan terjadi perubahan dalam pernikahan. Itu saja dari saya, mudah-mudahan pernikahannya boleh diklik ke bawah. Ya, indah bagaikan kebun bunga. Oke, boleh diturunkan. Itu saja dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Dini yang telah menjelaskan panjang lebar terkait tadi mempersiapkan diri, faktor-faktor dan aspek-aspeknya sampai pada menjalani pernikahan yang samara. Fase awal, fase 2, fase ketiga, sampai fase pasangan lansia dan tips-tipsnya. Oke, baik. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ini udah bahas beberapa pertanyaan ya di chat. Mungkin nanti saya akan bacakan satu-satu ya. Dimulai dari pertanyaan pertama dari Mbak Medayu Bestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, indikator apa yang menunjukkan bahwa kita sudah siap, padahal tadi disebutkan bahwa berproses itu tidak pernah selesai. Mungkin bisa langsung dijawab sama Mbak Dini ya. Ya, sebentar. Oke. Ya, boleh diklik. Ya. Apa indikatornya? Ya, tadi yang kita bicarakan tadi misalnya ya, bahwa kita siap untuk ya, sebenarnya bukan pengetahuan itu bisa dibaca lagi sambil jalan ya. Tapi secara mental, secara psikologis kita siap untuk menerima orang lain ya, dan juga siap bertoleransi dan siap menghadapi berbagai perubahan yang bisa jadi juga akan menimbulkan konflik ya. Itu persiapan yang perlu kita lakukan. Sampai titik mana? Yang pasti pada saat kita siap ya, ikhlas ya sama Allah bahwa oh ya ini ya, saya punya pengetahuan, saya punya sudah mengikuti berbagai hal yang kita perlu ketahui, tapi saya yakin sama Allah bahwa Allah akan menolong saya dalam pernikahan ini ya. Kita nggak tahu apa yang ada di depan, tapi kita siap bahwa kita akan bisa belajar ya, kita yakin akan bisa belajar untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Itu kesiapan yang paling penting.
Ya, jadi bagaimana kita tahu, bagaimana taunya? Nah, kita perlu tanyakan dalam diri kita, ya, apakah kita siap untuk menghadapi berbagai hal yang tidak diduga, ya, itu yang penting, ya. Jadi bagaimana kita pasrah, ketawakalan, kesiapan untuk menghadapi apapun di depan, itu yang kesiapan yang paling mendasar untuk kita bisa memasuki pernikahan dengan baik. Ya, pengetahuan bisa kita baca terus sambil jalan. Mungkin Wafa. Ya, seperti tadi udah ada juga ya dijelasin tentang karakter kesiapan psikologis, itu mungkin juga termasuk ya. Ya. Yang kedua, dari Kurnia Rizky, Assalamualaikum Mbak Dini, saya ingin bertanya, bagaimana kalau kita dilahirkan dari karakter keluarga yang mayoritas temperamen, banyak bicara dan sangat menguji kesabaran. Setelah saya banyak belajar, akhirnya saya sadar, selama ini sulit mengelola emosi karena adanya sifat bawaan. Misal, kadang dalam diskusi tanpa sadar, saya suka berintonasi tinggi saat bertemu dengan kondisi yang tidak sesuai. Kedua, bagaimana cara menghilangkan trauma atau takut kalau nanti memiliki anak yang sama seperti saat saya sebelum berubah jadi lebih baik. Misal sering berdebat dengan orang tua, tidak serius belajar di usia remaja, dan lain-lain. Yang justru itu terngiang-ngiang hingga sekarang, apakah benar karma itu berlaku? Oke. Dalam Islam bukan karma ya, tapi bagaimana kita bahwa apa yang kita lakukan gitu ya, bisa jadi kemudian Allah membalasnya dengan yang setimpal, ya. Demikian ya, tapi Oke, kita tahu bahwa kita punya kekurangan sebagai seorang anak, wajar. Anak punya kekurangan itu wajar, gitu ya. Dan orang tua juga pasti memahami bahwa anaknya masih labil dan lain sebagainya. Ya, yang perlu kita lakukan pertama adalah meminta maaf pada orang tua. Ya, maaf ya Bu, Pak, bahwa saya anaknya masih seperti ini, bla 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 dan lain sebagainya. Kalau orang tua kita ikhlas, ya, mudah-mudahan nanti kita kemudian bisa punya anak yang lebih baik ya daripada kita. Ya, jadi itu pertama ya, ridhonya orang tua ya, pertama harus kita cari. Kedua, tentu saja kita mulai sadar dalam interaksi sosial, kita menyadari oh ada sifat-sifat kita yang ternyata mungkin buat orang lain itu tidak menyenangkan. Nah, bagaimana kemudian kita terbuka akan feedback? Kalau aku nanti mulai tinggi, tolong kasih tahu ya, soalnya aku suka nggak sadar, gitu ya. Nah, kita kemudian bisa mulai menangkap, mengobservasi, oh ini saya itu nasi tinggi, ada orang yang kemudian langsung ada muka yang tidak senang gitu ya teman kita. Nah kita perlu, oh itu saya sudah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan buat orang lain, saya harus kemudian berhenti dan mungkin meminta maaf dan kemudian menurunkan intonasi kita misalnya. Ya, jadi perlahan-lahan kita kemudian membiasakan diri dengan kebiasaan yang lebih baik dengan feedback orang-orang sekitar kita yang mungkin baik terhadap kita dan menginginkan kebaikan pada kita. Ya, jadi dalam Islam berteman dengan orang-orang soleh itu penting, gitu ya. Kenapa? Karena orang soleh akan bisa memberikan kita petunjuk, ya, bagaimana bersikap yang lebih disukai, gitu ya. Lebih baik untuk bersilaturahim dengan orang lain. Ya, mungkin orang tua kita belum belajar itu, maafkanlah, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi bagaimana kita sudah tahu, kita belajar dan kemudian sedikit demi sedikit berubah. Ya, nah nanti dalam pernikahan, masuk pernikahan harus bilang, aku tuh, keluargaku tuh begini loh, gitu ya. Bisa terima nggak kalau kadang-kadang saya intonasinya tinggi, tapi saya bukan dendam. Saya nggak dendam, tapi intonasi saja, ekspresi saja. Kamu bisa menerima nggak? Dan tolong kalau misalnya saya melakukan itu, tolong dikasih tanda agar saya menahan diri untuk tidak melakukan itu. Ya. Jadi terbuka dalam pernikahan bahwa itu karakter saya, oke itu masih kekurangan saya, tolong bantu saya memperbaiki diri saya. Itu yang perlu dikomunikasikan dalam persiapan dengan pasangan nantinya. Ya, jadi kita tidak mungkin langsung berubah jadi anteng, manis gitu ya. Ya, nggak bisa begitu. Mungkin kita perlu sedikit demi sedikit. Dan bisa jadi misalnya Allah memberikan kita pasangan yang keluarganya juga seperti itu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Dia
meskipun kita ingin memperbaiki diri dan mungkin dia juga ingin memperbaiki diri, tapi sama-sama tidak tersinggung dengan pola intonasi demikian. Ya, jadi bisa jadi Allah memberikan pasangan kita yang sesuai gitu ya dengan karakter tersebut. Ya, tapi bukan berarti kita tidak perlu memperbaiki diri, tapi sama-sama memperbaiki diri. Karena kalau keluarga begitu terus, mungkin di lingkungan sosial jadi kemudian kita dimusuhin tetangga gitu ya, bisa jadi. Nah, mungkin kita perlu bagaimana menahan diri agar kita juga punya diterima oleh masyarakat sekitar. Itu yang perlu kita lakukan. Oke. Baik. Untuk Mbak Medayu sama Mbak Kurnia, apa ada tanggapan? Kalau misalnya ada tanggapan bisa juga langsung ini ya, langsung apa? Iya. Lanjut ke pertanyaan 3 ya dari Mbak Syafira Nur Azizah. Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara mengasah rasa empati dalam kehidupan sehari-hari secara praktikal? Yang kedua, keterampilan-keterampilan soft skill apa yang bisa dipelajari dan dimiliki bagi wanita yang memilih untuk berkarir menjadi ibu rumah tangga? Yang ketiga, benarkah ada puber kedua pada pria? Bagaimana cara menghadapi puber kedua suami? Yang keempat, banyak nih. Selain tidak mengangkat masalah, kalau tidak penting, apa prinsip penting lainnya dalam manajemen konflik rumah tangga? Oke. Dan nomor terakhir silakan dibaca detail ya, nanti di PDF-nya mungkin bisa dilihat ya bagaimana mengatasi konflik. Nah, mengasah empati ya. Pertama, banyak kegiatan sosial ya. Kemudian berinteraksi dengan lebih banyak orang dan kemudian mencoba melihat latar belakang ya. Kalau dalam pasangan seperti apa sih dia dibesarkan ya. Nanti kalau misalnya sama ibu mertua gitu misalnya, kok ibu mertua gitu banget ya gitu ya, kayak di sinetron mungkin gitu ya. Kemudian kita perlu bagaimana kemudian memahami kenapa mertua seperti itu. Oh, kasihan dia dulu waktu kecilnya seperti ini, kecilnya susah sehingga sama saya pun dia menuntut sangat banyak. Kemudian kita bisa berempati. Jadi memahami latar belakang dengan lebih dekat orang tersebut akan membuat kita lebih berempati. Ya, selain kita misalnya memperbanyak kegiatan sosial dalam organisasi, dalam pekerjaan, ya, ikut ibu PKK, ikut majelis taklim gitu ya. Kok begitu banget sih itu ibu itu gitu ya, gitu ya. Oh, ternyata dia memang keluarga susah dan sebagainya. Oh, jadi kita kemudian lebih menerima keadaannya, menerima perilakunya karena kita paham itu adalah kekurangan dia yang belum bisa dia selesaikan, ya, tapi dia punya banyak kelebihan. Ya, misalnya demikian juga dengan pasangan, ya, kita akan lebih bisa berempati. Yang berikutnya, kalau jadi ibu rumah tangga, sebentar saya mau lihat chatnya, ya, kalau misalnya kita jadi ibu rumah tangga, kemudian apa yang bisa dipelajari, ya, banyak, ya. Soft skill atau hard skill. Kalau misalnya hard skill kan masak, beberes, ya, itu hard skill. Tapi soft skill adalah ya tadi tetap sama gitu ya. Bagaimana menjadi manusia dalam Islam itu jelas karakter yang positif seperti apa. Ya, contohnya Rasulullah, ketinggian ya, sahabiyah gitu ya. Ketinggian, ya cobalah cari di sekitar kita orang-orang solehah. Ya, seperti apa sih soft skill-nya? Punya kesabaran, kesyukuran, ya, itu dalam psikologi juga sudah terbukti, gratitude, ya, patience, ya, emosi, mengelola emosi, ya, itu ada soft skill, ya, tadi manajemen konflik, bagaimana kita bisa mengatakan pada saat yang tepat dengan pasangan agar tidak konflik, apa yang kita harapkan, gitu ya. Itu adalah soft skill seorang ibu rumah tangga. Ya, selain kemudian bagaimana berempati sama anak, ya, mengatasi mungkin stres dengan baik, ya, itu ada soft skill yang perlu dipelajari. Ya, menjadi ibu rumah tangga maupun jadi ibu karir ya, itu tetap hal-hal yang semua manusia perlu pelajari, ya, agar bisa menjadi manusia yang diterima dengan baik dimanapun dia berada. Ya, apalagi ibu rumah tangga, ya. Puber kedua, sebenarnya bukan puber. Secara hormonal ada perubahan dalam pria 40 tahunan. Kemudian juga secara bukan cuma hormonal, tapi mungkin dia kemudian
perlu sesuatu yang di-achieve lagi gitu ya, yang rasanya dia ingin miliki, dia ingin dihargai, ya, dia ingin diapresiasi oleh lingkungan, ya, yang kemudian muncul di usia-usia di mana perubahan hormon itu terjadi. Anak udah selesai, ya nggak ada yang perlu diurusin, misalnya gitu ya, sudah remaja mungkin. Ya, kemudian di apa lagi yang bisa saya capai? Nah, itu yang kemudian kegalauan itu kalau tidak difahami dengan baik, kemudian tidak ditemani oleh istri yang juga memahami itu, maka akan terjadi masalah. Ya, kegalauannya jadi kemudian, oh, saya ingin sesuatu yang baru, ya, terus cari ya mbak yang baru gitu, bukan mbak yang bantuin di rumah, bukan ya, gitu ya. Tapi itu akan menjadi masalah gitu ya. Tapi bagaimana? Oh ya, istri menemani apa sih yang jadi kegalauan? Oh, kita mungkin masnya cari hobi baru yang sehat. Yuk kita olahraga sama-sama. Ditemani pasangannya olahraga, sama-sama menikmati kebiasaan baru, ya, sama-sama menghargai, mungkin punya pilihan-pilihan olahraga yang berbeda, misalnya gitu ya. Atau misalnya kita dorong dia untuk lebih berkarir, ya, karir baru, ya, misalnya. Jadi hal sesuatu yang membuat dia merasa tetap tertantang dalam kehidupan, ya, tetap dihargai, terutama ya oleh pasangan, paling penting itu yang perlu kita terus lakukan. Ya, jadi bagaimana kita tetap menghargai pasangan, dan kamu gaji cuma segitu nggak naik-naik, itu tidak boleh dikatakan, ya. Jadi bagaimana kita menghargai, oh alhamdulillah ya dapat segini, yuk kita coba yang ini lagi yuk, coba yang itu lagi yuk, misalnya cari sumber nafkah yang lainnya. Kita dukung dan kita hargai. Kalau istrinya tidak bisa menghargai itu, maka akan ada orang lain yang menghargai dan dia merasa dihargai oleh orang itu dan kemudian lari ke sana. Itu yang jadi masalah. Ya, jadi bagaimana sebagai pasangan kita tetap menghargai pasangan apapun yang terjadi, apalagi di usia-usia dia membutuhkan dukungan emosi, psikologis agar dihargai. Mungkin itu ya, saya rasa sudah 4-4-nya itu. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Lia PPM 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuan Ustazah, kira-kira bagaimana pertanyaan yang mewakili kemampuan agama dan karakter atau akhlak orang yang menjawab saat ta'aruf? Oke, ya. Jadi bagaimana nanyain kalau dia akhlaknya bagus? Jangan nanya ke dia. Ya alhamdulillah kalau dia jujur, ya. Makanya dalam ta'aruf itu penting kita mengenal orang yang dekat sama dia, ya. Kalau dalam Islam jelas orang yang pernah berhubungan secara keuangan dengan dia. Apakah dia bertanggung jawab secara keuangan? Orang yang pernah nginep sama dia, ya, bermalam. Apakah dia di bermalam itu berantakan? Apakah dalam bermalam itu dia membuat sebel teman mabitnya gitu ya? Nggak mau bekerja sama gitu ya? Itu menjadi kita harus punya referensi orang yang mengenal baik orang ini. Bisa keluarganya, bisa teman sahabatnya, bisa mungkin kalau dia ikut pengajian murabinya gitu ya, atau misalnya teman kawan perkuliahannya, apapun ya. Jadi kita tahu yang kira-kira mau jujur. Ya, seperti apa sih dia sehari-hari. Ya, sehingga kita tahu akhlaknya, perilakunya, apakah dia sholat 5 waktu. Ya, apakah dia sholat Jumat, apakah pada saat puasa dia puasa, misalnya gitu ya. Apakah dia suka berbohong atau tidak, apakah dia bisa bertanggung jawab secara keuangan. Ya, itu hal-hal yang penting. Kalau proses ta'aruf itu kan beberapa tahap gitu ya. Bisa saja kalau kita rasakan tidak terjawab dengan menanyakan orang lain, kita tanyakan langsung. Kamu kalau bagi keuangan gimana? Punya tabungan nggak? Gitu ya misalnya, kalau itu secara keuangan. Secara akhlak misalnya pernah nggak punya masalah sama teman sekantor atau teman kuliah gitu? Gimana kamu menghadapinya misalnya ya? Atau tanya ke orang tuanya, seperti apa sih gitu ya? Atau kakak adiknya, biasanya kan suka berantem sama kakak adik ya. Ya, jadi kalau datang ke rumahnya ngobrol sama kakak adiknya, dia tuh apa sih kebaikannya, keburukannya gitu ya. Dia mah gitu ya,
kalau makan nggak pernah mau nyuci piring gitu misalnya ya, adiknya ngomel-ngomel. Ya misalnya, oh gitu, oh ya udah kalau nyuci piring aja sih saya nggak apa-apa deh gitu ya. Kalau kita siap dengan kekurangan itu santai aja gitu. Ya kita tetap menerima dia. Ya mungkin sekarang pada saat di rumah dia tidak begitu, tapi biasa saja begitu dia punya anak, dia berubah ya, mau ikut membantu kita menyelesaikan masalah rumah tangga. Ya, jadi ya itu yang perlu dikenali akhlaknya dari mana? Dari orang sekitarnya yang mengenal dia dengan syarat-syarat demikian. Cukup itu mungkin, Wafa. Lanjut ya, Mbak. Ya. Fitri Amalia Islami. Assalamualaikum, izin bertanya, hal-hal utama apa saja yang harus diperhatikan apabila kita ingin tetap menjadi wanita karir, tetapi tidak melewatkan masa-masa perkembangan anak, terutama dalam mendidik anak? Ya, memang kemudian menjadi sebuah tantangan ya. Tapi sebenarnya mendidik anak itu bukan cuma tugas istri, bukan cuma tugas ibu. Ya di dalam Quran kita harus memahamkan pasangan bahwa tugas mendidik anak itu juga bagian dari tugas ayah. Ya, apalagi terutama ada tugas dalam pendidikan agama. Ya, jadi bagaimana kita mengatasinya sebagai wanita karir? Ya, kita harus tetap punya waktu ya. Karir Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu buat keluarga gitu ya. Jangan Sabtu Minggu terus nongkrong sama teman kantor juga gitu ya. Walaupun nongkrong arisan ajak anak gitu ya. Bagaimana kita kemudian punya mendelegasikan tugas itu pada orang yang kita percaya tadi, hubungan dengan asisten rumah tangga. Bagaimana mendidik asisten rumah tangga itu juga bagian dari tugas kita agar anak kita pun menjadi baik gitu. Atau mungkin nenek kakeknya, bagaimana menyamakan pola asuh dengan kakek neneknya dengan yang kita harapkan. Ya, itu perlu dilakukan agar kita berkarir misalnya, bahkan mungkin meninggalkan anak dalam waktu yang cukup lama, kita punya backup gitu ya, backup persiapan ya, orang yang membantu kita memastikan bahwa anak kita juga terasuh dengan baik. Ya. Jadi bagaimana kita membangun silaturahim juga dengan orang-orang yang membantu kita mengasuh anak kita. Ya. Jangan misalnya ART-nya diomelin dulu atau kita cemburu sama ART gitu ya, sama mbaknya. Kok kamu lebih sayang sama mbak sih gitu ya daripada sama mama gitu ya. Nggak usah begitu gitu ya. Biasa aja gitu ya. Alhamdulillah anak kita punya keterikatan yang baik dengan orang lain selain ibunya. Ya, itu adalah keterampilan yang baik buat anak. Nanti dia akan lebih mudah berinteraksi dengan lingkungan orang dewasa lain di luar. Ya, tapi kita tetap harus memberikan waktu ya. Quality time nggak ada kalau nggak ada time-nya gitu ya. Jadi harus memberikan waktu untuk anak ya, agar kita bisa tetap dekat dengan anak-anak kita ya, dan menjalin tetap silaturahim ya, menjalin ikatan hati dengan anak kita, sehingga meskipun ada orang yang membantu kita mengasuh anak kita tetap secara hati dekat dengan kita. Itu yang perlu kita pelajari. Oke. Kita lanjutin ke pertanyaan berikutnya dari Nur Fitri Laila. Izin bertanya, bagaimana pandangan dan tips dari segi psikologis kalau jarak antara pernikahan dan lamaran terlalu jauh atau 1 tahun? Aduh, jauh banget ya. Kalau bisa jangan sampai lebih dari 6 bulan. Kalau bisa 3 bulan aja antara lamaran dengan pernikahan. Ya kalau masih jauh, cepetin deh sekarang, mumpung nggak harus resepsi gitu ya, akad aja gitu ya. Ya, mumpung murah nikah sekarang, nggak usah resepsi ya. Jadi apalagi yang ditunggu? Kalau memang sudah lamaran rasanya cocok ya, dipercepat ya. Itu akan lebih baik. Tapi kalau misalnya sudah kesepakatan keluarga demikian ya, coba lagi rayu gitu ya agar lebih cepat, akan lebih baik. Ya, tapi bagaimana menjaganya kalau ternyata jauh ya? Nah, tentu saja kita tetap menjaga adab-adab dalam Islam. Misalnya tidak berduaan dengan calon pasangan ini ya. Kalau pergi mengajak keluarga atau mengajak saudara ya, atau ngajak teman ya, tapi perginya pun bukan hal-hal yang nggak penting, tapi perginya hanya pergi kalau mempersiapkan pernikahan
ya. Jadi pergi ke KUA, pergi ke mungkin ngukur baju, mungkin ya, itu nggak apa-apa gitu. Tapi mengurangi interaksi di luar yang dibutuhkan untuk persiapan pernikahan, gitu. Ya, karena sulit sekali ya, 1 tahun bisa banyak sekali yang terjadi ya. Nauzubillah min dzalik ya. Alhamdulillah kalau Allah menyampaikan usia kita dalam 1 tahun. Kalau enggak kita nggak tahu. Ya, tapi itu juga bagian dari takdir. Tapi bagaimana kita mencegah ya, pertama jangan terlalu lama, saya bilang ya. Kalau bisa hanya 3 bulan maksimal ya, maksimal 6 bulan lagi gitu ya, tapi jangan sampai setahun. Ya, KUA murah kok ya, cuma 600.000 kalau dia pulang ke rumah. Kalau di situ cuma berapa ratus ribu gitu ya. Ya, insya Allah kita mudahkan ya, agar bisa. Kalau habis belum punya rumah, Mbak, nggak apa-apa kontrak dulu gitu ya. Nggak apa-apa di rumah mertua atau di rumah orang tua dulu kalau orang tuanya ikhlas gitu ya. Nggak apa-apa ya. Belum cukup uangnya ya, kenapa kemarin ngelamar gitu ya kalau belum cukup gitu ya. Jadi coba jangan terlalu jauh. Mungkin itu. Oke, baik. Oh ya, sebelumnya tadi aku mau ngasih tahu lagi kalau misalkan ada yang mau menanggapi dari setelah dijawab gitu ya pertanyaannya, teman-teman bisa raise hand di sini gitu. Jadi nanti boleh pakai mic juga gitu. Nanti bisa langsung tanya gitu ya. Kita lanjutin ke pertanyaan berikutnya dari Isnul. Terima kasih Mbak Dini atas materi yang sangat bermanfaat. Mau menanyakan bagaimana kita mengenal karakter calon pasangan. Terima kasih. Mungkin tadi sedikit sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Lanjut aja ke pertanyaan berikutnya dari Nur Aziza. Bagaimana cara yang tepat mengutarakan keseimbangan dalam mengatur rumah tangga tidak hanya pada istri tetapi juga pada suami. Terlebih apabila suami dari kecil selalu diurus semuanya oleh ibunya dan tidak terbiasa mandiri. Terima kasih. Oke, ini sudah menikah atau belum menikah ya? Kalau sebelum menikah kita tahu ini, kita harus mempertanyakan pada diri kita, siap nggak menjadi perempuan yang melayani suami sebagaimana beliau dilayani oleh ibunya. Ya. Jadi ada perempuan-perempuan yang siap untuk melakukan itu ya, dari pagi sampai sore, sampai malam lagi semuanya dilayani. Ya, tapi mungkin kalau kita tidak siap mungkin bisa dihindari gitu ya, karena akan terjadi konflik. Kalau kita biasa di rumah kita, orang tua kita membuat kita sangat mandiri dan kita tidak terbiasa melayani orang lain, maka akan lebih sulit ya. Nah, kalau misalnya kita siap tapi rasanya ingin pasangan sedikit berubah, perlahan-lahan Pak, saya boleh nggak minta gitu agar dibantu dalam hal ini. Atau Papa bisa nggak tolong ini dilakukan sendiri, soalnya saya harus mengurus anak-anak gitu ya. Nah, ini yang perlu kita komunikasikan. Kita juga mengingatkan pasangan bahwa ya tugas dalam rumah tangga itu Rasulullah aja kalau mau nyunah gitu ya, Rasulullah aja menjahit bajunya sendiri, membantu memasak ya, bahkan membantu anaknya ya Fatimah untuk menggiling tepung gitu ya. Jadi kalau dibilang secara Islami melayani suami semuanya dilayani, nggak begitu contohnya seperti Rasulullah, nggak begitu gitu ya. Nah itu perlu kita juga mungkin ya ada ustadz yang dipercaya oleh pasangan mengatakan itu pada suami ya, sehingga sedikit demi sedikit terjadi perubahan ya. Paling tidak dia mungkin nggak bantuin kita, tapi paling nggak dia mengurusi dirinya sendiri dengan lebih baik ya, tanpa harus bergantung ya. Tapi tidak ada salahnya buat perempuan-perempuan yang merasa siap untuk melayani sedemikian, silahkan ya. Saya kenal orang-orang yang sama ya, padahal istrinya juga bekerja ya, sampai sepatu, kaos kaki, suaminya jajan di kantin lupa bayar, istrinya yang bayarin gitu ya. Itu ada gitu ya. Jadi ada orang-orang yang siap melakukan itu. Nah, kita tanya, kita siap nggak melakukan itu? Ya, kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, ya kita coba perlahan-lahan untuk
mengubah itu ya, meskipun kita tidak bisa berharap banyak karena dia sejak kecil terbiasa dengan itu ya. Tapi dia sekarang udah nyuci piring sendiri yang bekas dia makan, udah alhamdulillah gitu ya, kita hargai, alhamdulillah, makasih ya dibantuin ya, makasih ya kita reward pasangan agar melakukan yang kita harapkan gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan dengan pasangan agar sedikit demi sedikit mengubah polanya gitu. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Reza Hafiza. Ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya Ustazah, bagaimana cara meyakinkan hati sedangkan rasanya hati belum siap untuk menikah? Dan apa aja yang sebaiknya ditanyakan saat ta'aruf? Tadi sudah bahas ya, kayaknya ya. Mungkin yang pertanyaan lain. Ya, Ustazah. Lanjut ke Tami Irwan. Apakah materi presentasi ini bisa saya share atau diskusikan bersama saudara? Oh iya, silahkan, boleh ya Ustazah. Iya, nanti dalam PDF dibagikan oleh panitia ya. Ya, sudah di-share Ustazah. Nanti teman-teman bisa di-cek lagi gitu. Dari Amalia Jandra, apa yang perlu kita siapkan jika menikah dengan duda? Oke. Pertanyaan bagus nih. Ya, bagaimana menikah dengan duda ya? Pertama tanya dulu, duda meninggal atau duda bercerai? Karena itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau duda meninggal mungkin dia masih ada kesedihan yang dibawa karena ditinggalkan pasangan. Ya, mungkin istrinya sangat baik dan lain sebagainya sesuai dengan harapan dia dulu ya. Itu kita harus ketahui ya. Karena kemungkinan bahwa kita dibandingkan akan sangat besar kalau memang istri yang pertamanya sangat positif. Ya, nah ini kita harus ketahui dulu ya. Jadi kita siap bahwa dalam perjalanannya mungkin dia akan membandingkan, ya, dalam di pernikahan Rasulullah kan juga gitu. Aisyah sempat cemburu, kenapa Mas Rasulullah masih pergi ke keluarganya Khadijah yang sudah meninggal gitu ya. Itu Aisyah harus siap bahwa bagaimanapun Khadijah adalah istri pertama ya. Rasulullah yang begitu berkesan di dalam kehidupan beliau. Ya, itu kita harus siap. Ya. Tapi bagaimana kalau duda bercerai? Nah, ini lain lagi. Kalau duda bercerai, kita harus siap kenapa dia bercerai. Ya, apa masalahnya? Kalau masalahnya misalnya istrinya selingkuh terus kemudian istrinya yang meninggalkan dia. Ya, kita perlu tanya apa yang membuat istrinya ini bisa meninggalkan dia? Apakah misalnya dia tidak memperhatikan istrinya? Apakah dia kekerasan dalam rumah tangga, ya, sehingga istrinya kabur? Nah, itu kita perlu ketahui dari mungkin tetangga, dari keluarganya, ya, atau dari sahabatnya, apa sebenarnya yang terjadi sehingga pernikahan itu berpisah gitu ya, pernikahan itu terputus. Ya, jadi kemudian kita pahami apa sih kalau ternyata pasangan ini si duda ini ternyata baik sekali, tetap karena istrinya memang yang bermasalah misalnya gitu ya, kita mungkin perlu mengetahui apa yang sebenarnya dia harapkan dalam pernikahan ya, sehingga apa yang dia harapkan dengan menikah lagi, sehingga kita mungkin bisa mengukur apakah kita akan mampu memenuhi harapan tersebut ya. Mungkin dia perlu nikah lagi karena ini anak-anaknya nggak ada yang ngasuh karena suami istrinya meninggalkan dia gitu. Oke, kita siap nggak mengasuh anak dari orang lain? Ya, itu harus pertanyakan dalam diri kita. Kalau saya tuh senang banget anak kecil, anaknya siapapun saya senang ngasuh. Alhamdulillah, jalani gitu ya. Mudah-mudahan berkah gitu karena kita mengurus anak yang tidak ada ibunya. Ya, jadi ini harus kita ketahui dengan lebih dalam ya. Kemudian kalau misalnya memang ada kekurangan dari pihak calon ini yang mengganggu pernikahan, kita coba apakah kita menerima kekurangan tersebut dan mungkin bisa beradaptasi menyesuaikan diri dengan lebih baik ketimbang pasangan sebelumnya. Mungkin demikian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Aflikia.
Saya ingin izin bertanya, apakah dalam pengambilan keputusan, bila pihak laki-laki tidak mau mendengarkan saran dari pasangan, bagaimana langkah yang harus kita ambil? Sedangkan dalam keluarga Islami ada musyawarah. Ya. Nah, sekarang trikinya bagaimana musyawarah dengan pasangan. Ya, apalagi mungkin dia kurang mau mendengarkan masukan kita. Cara memberikan masukan itu tidak harus dengan seperti kita menasihati anak-anak, bukan begitu, gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kita coba musyawarah, mungkin suaminya kurang berkenan untuk memusyawarahkan itu pada saat itu, kita tunggu saat yang tepat, ya. Atau kita coba lakukan dengan cara yang berbeda. Ya, mungkin misalnya kalau orang bilang pillow talk gitu ya. Sudah saat tidur atau saat hubungannya sangat baik dengan suami baru kita bicarakan. Tapi bukan menjudge dia, tapi kita bicara dengan cara yang asertif, yaitu dengan I message. Saya merasa demikian loh Mas, gimana ya agar lebih baik misalnya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita komunikasikan dengan baik dengan pasangan. Kalau tidak juga mungkin berarti sesuatu yang memang tidak bisa dia ubah, gitu ya. Misalnya kita nuntut, oh saya pengennya gajinya gitu ya, saya dapat nafkah 100 juta gitu ya. Ya kalau dia tidak bisa memenuhi gitu ya, jangan kemudian terus-terus kita bicarakan gitu ya. Bagaimana kita merasa cukup dengan apa yang mungkin dia mampu berikan dan kita lihat dia sudah berusaha keras. Ya, jadi kita juga ada level di mana kita merasa itu sesuatu yang bisa dia ubah atau enggak. Ya, kalau dia saat ini belum mampu mengubahnya, jangan kita kemudian terus memaksakan agar dia mengubah itu. Ya, ada masanya, ada tahapnya. Ya, jadi kita mungkin bersabar dulu dengan apa yang mungkin bisa dia lakukan. Ya, kalau dia tidak mau bermusyawarah saat ini, mungkin caranya bukan dengan musyawarah, caranya dengan kasih buku gitu ya, atau taruh buku di meja tentang sesuatu gitu ya, sehingga dia baca gitu, sehingga dia kemudian dapat insight, atau kita kasih tahu temannya yang paling dekat sama dia yang selalu dia dengarkan agar memberikan masukan sama dia. Ya, atau keluarganya ya. Jadi ada cara-cara yang lebih elegan daripada kemudian kita berkonflik secara terbuka, bisa jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana kita memberikan masukan pada suami tanpa dia menyadari dia diberikan masukan ya dari kita ya, bisa dari orang lain, bisa kita dengerin ceramah yang sesuai yang kita harapkan gitu di depan saat dia lagi duduk-duduk santai gitu ya. Cari cara yang lebih kreatif untuk membuat suami mendengarkan apa yang kita harapkan dia dengarkan. Mungkin begitu, Wafa. Oke, mungkin kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi untuk tanya jawab ini, Sazah. Sebelumnya mau bertanya juga, Sazah, apakah kalau misalkan kita ini kan masih banyak pertanyaannya, Ustazah. 10 pertanyaan lagi. Kalau misalkan nanti yang tidak terjawab dijawab via VN dan di-share di WhatsApp, Ustazah kira-kira gimana? Apa bisa? Mungkin nanti saya lihat dulu ya, kalau misalnya kira-kira saya rasa pertanyaan sudah terjawab dari pertanyaan yang lain, saya mungkin tidak jawab. Jadi nanti saya akan lihat mana yang perlu dijawab secara VN dan bisa di-share ke semua orang gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya Ustazah kalau gitu. Pertanyaan dari Nita Pratiwi. Bu, saya mau bertanya, apakah normal jika saya merasa suami harus selalu on time jika pulang ke rumah selepas pulang kerja? Terkadang saya suka ngambek walau sekarang-sekarang ini saya sudah mengatur diri untuk tidak seperti itu. Jazakillah, Bu. Iya. Suaminya kerja di mana? Ya, namanya pekerjaan itu kan dia punya bos, punya atasan yang bisa jadi tiba-tiba pada saat dia mau pulang menyuruh agar dia menyelesaikan sesuatu. Tidak mungkin bisa pas jam 6 misalnya di rumah tiap hari. Ya, bisa jadi di jalan misalnya ada macet, ada kecelakaan, ada macam-macam. Ya bukan suami yang kecelakaan, tapi orang lain sehingga macet gitu ya misalnya. Banyak hal yang di luar di luar
kontrol kita. Ya, tidak semua hal bisa kita kontrol. Ya, jadi bagaimana kita pasrahkan pada Allah ya, insya Allah doakan agar suami cepat pulang, sehat dan lain sebagainya. Ya, justru kalau tiap hari dibegitukan, lama-lama suami kesel. Ya, dan keselnya itu malah bisa berdampak buruk. Ya, entah dia jadi bete pulang gitu ya, karena tiap hari diomelin, ya, atau dia bisa jadi meskipun on time misalnya gitu, setelah makan siang ternyata dia melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan misalnya gitu ya. Jadi coba pulang dengan wajah manis ya, menenangkan suami, melayani dengan baik gitu ya apa yang dia butuhkan, sehingga dia senang untuk pulang tanpa harus kita pastikan dia on time gitu ya. Karena banyak hal yang di luar kontrol kita. Ya, menurut saya itu bukan hal yang prinsip. Selama kita tahu bahwa suami melakukan hal yang masih dalam norma, bekerja, ya. Kecuali kalau misalnya kita punya kecurigaan, ya, kita pernah punya kejadian bahwa suami melakukan sesuatu yang di luar norma, mungkin kita bolehlah curiga. Tapi kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, maka tidak pada tempatnya kita mengharapkan orang sesuai dalam kontrol kita. Ya, itu akan menyesakkan sehingga orang akan mencari cara keluar yang lain. Ya, justru akan merusak hubungan gitu. Ya, jadi bagaimana caranya agar suami happy untuk pulang? Ya, tanpa kita harus memaksa dia pulang on time. Ya, jadi bagaimana dia happy pulang ya? Terus mungkin kalau misalnya sedikit terlambat, boleh ngobrol. Setelah dia tenang, ngobrol ada apa tadi di jalan, ada rapat ya, atau ada apa di pekerjaan yang membuat dia mungkin tertahan. Ya, jadi biarkan dia cerita apa yang terjadi. Tapi kalau udah diambekin, dia udah nggak mau cerita. Malah hubungan semakin buruk. Semakin lama itu terjadi, semakin suami merasa tidak betah di rumah. Ya, nah itu malah membuat kita makin bahaya. Bisa jadi itu terjadi pada kita karena kita mungkin ada juga ya, misalnya bukan Mbak ya, tapi kasus-kasus yang lainnya seperti itu karena misalnya dia pernah orang tuanya atau bapaknya misalnya melakukan perselingkuhan, jadi dia sangat curiga sama suami. Ya, nah itu yang perlu diselesaikan nanti ya dalam konsultasi dengan Mbak Ika. Ya, jadi kecurigaan yang kita memproyeksikan kemarahan kita pada orang tua kita ke suami. Ya, itu yang harus disadari. Oh, suami kan adalah orang yang berbeda dari ayah kita misalnya gitu ya. Kenapa kita harus mencurigai dia? Justru makin dicurigai makin dia akan mencari hal-hal yang lain. Ya. Mungkin itu Wafa jawabannya. Baik. Karena waktunya sekarang udah jam 8.25. Okay. Mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk sesi tanya jawabnya. Nanti mungkin beberapa pertanyaan akan dijawab, tapi mungkin yang udah dijawab nggak akan dijawab lagi ya teman-teman. Oke. Mungkin terakhir ini kali ya closing statement dari Mbak Dini. Oke. Ya, terima kasih Wafa. Ya, alhamdulillah ya kita bisa sharing. Mohon maaf kalau belum semua bisa terjawab, waktu kita terbatas. Ya, saya akan berusaha semampunya ya nanti. Tapi yang perlu difahami adalah bagaimana kita punya kedekatan dengan Allah sehingga kita punya keyakinan bahwa kita akan dibantu oleh Allah apapun yang terjadi. Nah, itu ada kesiapan pernikahan yang paling penting. Kesiapan psikologis yang paling penting. Ya, selain mungkin tentu saja pengetahuan-pengetahuan untuk menghadapi pernikahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Ya, bertoleransi pada orang lain dan berempati adalah juga hal yang penting untuk kita miliki agar kita kemudian bisa tetap menjalin silaturahim dengan pasangan, dengan keluarganya, dengan anak-anak dan seluruh masyarakat lainnya. Mungkin itu Wafa dari saya. Mudah-mudahan akhwat di sini, muslimah-muslimah di sini terus memperbaiki diri sehingga bisa menjalani pernikahan dengan baik ya, ataupun kalau belum dapat jodoh menjalani masih belum menikah dengan baik dengan terus mengasah keterampilan sosial dan lain sebagainya untuk sebagai ibadah kita kepada Allah.
Mungkin itu Wafa. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Mungkin ada salah kata atau kekurangan. Mohon maaf karena saya tidak bisa menjelaskan semuanya dalam waktu yang begitu singkat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Ustazah. Insya Allah setelah ini akan ada konsultasi privat dengan salah satu peserta terpilih. Nanti forumnya akan berbeda. Jazakillah atas penjelasannya Mbak Dini. Semoga apa yang tadi kita sudah simak bersama dapat menjadi bermanfaat buat kita semua dan menjadi bekal tentunya untuk menyiapkan pernikahan dan memperbaiki ketika kalau sudah menikah gitu ya. Kurang lebihnya saya juga minta maaf dan sampai bertemu pada kelas-kelas frasa selanjutnya dan masih ada satu sesi lagi nanti bersama Mbak Ika. Teman-teman, kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum.